Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan yang selalu setia memelihara kehidupan kita. Kita bersyukur kasih Tuhan itu tetap nyata di dalam kehidupan ini. Bahkan tanpa kita sadari sekalipun, sebenarnya kita sedang dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu setiap hari kita harus belajar untuk mengucap syukur atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema renungan kita pada saat ini adalah manfaat rajin beribadah. Ketika kita rajin beribadah, ada manfaat-manfaat surgawi yang Tuhan sediakan yang hanya dapat dinikmati ketika seseorang memfokuskan diri untuk rajin datang beribadah kepadanya. Dan saudaraku, saya percaya Anda adalah pribadi-pribadi yang rajin beribadah, sehingga ketika mendengarkan renungan firman Tuhan ini, Anda makin kuat, makin teguh, dan makin setia untuk hidup beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah pada saat ini, urapi kami, buat kami mengerti pesan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat Jepro Community yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kitab Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari ayat firman Tuhan ini kita diberikan pengertian bahwa urusan beribadah tidak selamanya menarik bagi banyak orang. Urusan beribadah juga belum tentu menarik bagi anak-anak Tuhan pada umumnya. Ternyata saudaraku, kalau bicara beribadah itu kurang menarik untuk sekelompok orang tertentu. Sehingga kita melihat ada saja anak-anak Tuhan yang sudah pernah mengalami kasih Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan dalam hidupnya, tetapi tetap saja malas dalam beribadah, kurang antusias untuk beribadah. Sehingga kalau diajak beribadah, bahasanya itu macam-macam deh. Banyak alasan, ibadah dong. Ya apa, ibadah apa nih? Ibadah hari Minggu. Ya semoga ya kalau bangun pagi, kalau kesiangan gak bisa ibadah. Nah ini alasan sebenarnya saudara. Kalau Anda diajak, ayo jalan-jalan kemana? Ke Labuan Bajo. Jam berapa? Naik pesawat jam 5 pagi. Wow saudara, jam 5 pagi naik pesawat. Kalau mau pergi ke airport Soekarno-Hatta Jakarta, Anda pasti akan timbang-timbang. Kalau jam 3 pagi flightnya, pasti Anda sudah ada di lokasi paling tidak 1,5 jam sebelumnya. Jam 1:30 Anda sudah ada di situ. Dan kemudian bisa jadi jam 1 Anda sudah tiba terlebih dahulu. Takut telat. Sayang tiket gratis ke Labuan Bajo hangus. Bukankah demikian? Nggak mungkin ketika teman Anda mengajak, ayo kita jalan-jalan ke Labuan Bajo, lalu Anda bilang, ntar lihat aja ya besok pagi, kalau sempat, kalau bangun telat berarti saya nggak ikut. Nggak mungkin seperti itu, ya kan? Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, artinya begini, kalau memang antusias pasti mau, kalau ada minat pasti mau. Tetapi ternyata kalau ibadah, urusan ibadah itu banyak alasannya. Kalau sempat, kalau bisa bangun pagi, kalau nggak kesiangan, dan alasan-alasan yang lainnya. Oleh sebab itu, sebelum kelakuan-kelakuan ini muncul di dalam gereja, Tuhan sudah tahu. Makanya Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi bukan hanya pertemuan ibadah, tapi pertemuan ibadah. Bukan satu kegiatan ibadah, tetapi berbagai kegiatan ibadah. Tuhan sudah tahu ada tabiat anak Tuhan yang senang nih, sengaja menjauhkan diri untuk tidak beribadah. Makanya diingatin, hei, jangan menjauhkan diri.
dari kehidupan pertemuan beribadah di hadapan Tuhan. Saudaraku, ada macam-macam bentuk ibadah. Yang terpenting adalah 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di situ. Amin. Bukankah demikian? Nah, ini kan namanya ibadah, dan saat ini kita bersyukur ada model ibadah on-site, ada juga model ibadah online. Ketika Anda mendengarkan renungan malam pada saat ini bersama-sama dengan orang-orang percaya di berbagai tempat, pada hari ini Anda sedang beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita akui ada berkat yang berbeda ketika Anda beribadah secara on-site, mungkin akan mendorong Anda lebih antusias karena melihat, secara panca indera Anda bisa melihat mereka beribadah, dan mungkin Anda mendapatkan inspire, tambah semangat untuk berbakti memuliakan nama Tuhan. Tapi dengan suasana seperti menjaga jarak sosial seperti ini, ibadah online juga sudah lebih dari cukup untuk memberkati kita. Karena inti dari ibadah itu adalah Anda bisa bersekutu dengan Tuhan bersama-sama orang percaya, Anda bisa memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan di dalamnya, seperti kata firman Tuhan, ada nasihat-nasihat yang Tuhan nyatakan kepada kita. Karena dikatakan begini, jangan menjauhkan diri dalam persekutuan orang percaya seperti yang dibiasakan orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Nah, lihat saudara, dalam ibadah itu kita saling menguatkan, saling menasihati, bahkan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi dalam ibadah Anda akan dikuatkan. Anda yang lemah tambah kuat. Anda yang bingung makin jelas jalan hidup kita. Anda yang dalam keadaan kekhawatiran mendapatkan nasihat-nasihat kebenaran firman Tuhan. Anda yang putus pengharapan mendapatkan pengharapan-pengharapan yang baru dari Tuhan. Dan berbagai berkat-berkat yang lainnya. Anda yang mulai goyah pada janji Tuhan, Anda kembali dikuatkan dengan mendapatkan firman dan didoakan, dengan mendengarkan pujian yang menguatkan iman, kembali Anda dikuatkan terhadap janji-janji Tuhan. Sungguh banyak berkat-berkat Tuhan ketika kita mau membuka diri beribadah bukan sebagai suatu kebiasaan, tetapi menjadi suatu kerinduan. Memang awalnya pengen beribadah, rindu banget beribadah, tapi lama-lama jadi rutinitas, saudaraku. Kalau sudah jadi rutinitas begini, yang penting sudah ikut ibadah 1,5 jam, yang penting sudah dengar renungan malam, sudah merasa cukup. Bukan yang penting sudah dengar, bukan yang penting sudah ikut, tetapi makna iman apa, nasihat-nasihat firman Tuhan apa yang terkandung di dalamnya, yang memperkaya imanmu, yang meneguhkan engkau, panggilanmu mengiring Tuhan, itu penting, saudara. Bagaimana Anda merasakan kehadiran Tuhan, menjamah Anda dengan mendengarkan firman Allah, itu penting, sehingga engkau belajar menikmati lawatan Tuhan. Itu perlu yang harus kita kejar, saudaraku. Apalagi kalau sudah rutinitas, lama-lama muncul rasa malas. Karena sudah merasa biasa, ntar aja deh, malas gitu dan sebagainya. Nah, kita harus berubah, amin. Dengan kita melihat manfaat dari beribadah, saya percaya komitmen kita disegarkan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, jamah kami, tolong kami Tuhan, agar kami setia dalam beribadah, menikmati nasihat Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, dan iman kami terus dikuatkan setiap hari, sehingga kami terpelihara di dalam kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkati setiap anakmu yang akan beristirahat malam ini, beristirahat dalam berkat dan kekuatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam. Selamat malam, selamat beristirahat, jadilah berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.